Siang sayang, cantik sekali Arsy hari ini. Arsy boleh tanya, Arsy hari ini gimana perasaannya? Karena lagu terbarunya Arsy launching hari ini. Senang tapi sedikit deg-degan. Arsy deg-degan? Iya. Senang banget. Arsy senang banget pokoknya ya, walaupun sedikit deg-degan tapi nggak kelihatan deg-degan karena Arsy hari ini luar biasa cantik sekali. Makasih. Iya. Dan karena lagu ini menceritakan tentang sahabat ya sayang ya. Nah Arsy sendiri punya sahabat? Punya. Ada cerita seru apa Arsy sama sahabat-sahabatnya Arsy? Suka main bareng, terus gambar bareng. Mereka juga pernah ke rumah Arsy. Pokoknya seru banget deh. Pokoknya seru banget ya, banyak pokoknya sahabat-sahabat Arsy ya. Luar biasa baik. Nah ini untuk ayah dan juga bunda. Lagu ini kan memang diproduserin oleh ayah dan juga bunda, betul ya bun ya? Dan tentunya apa harapan dari ayah dan bunda sendiri untuk single terbaru dari Arsy ini? Apakah menjadi langkah awal untuk single-single berikutnya? Mungkin bisa dijawab dari Mas Anang terlebih dahulu sebagai ayahnya Arsy. Ya, sebenarnya ini adalah hal yang memang harus dilakukan ya buat seorang Arsy yang memang dia memiliki keinginan kan. Sebetulnya percuma saja orang tua memaksa anaknya untuk bernyanyi, mengerjakan sesuatu yang memang dia tidak suka. Nah kebetulan Arsy ini sebetulnya saya sama bundanya hanya memfasilitasi keinginan dia saja. Jadi semua ini adalah memang maunya Arsy. Karena maunya Arsy. Harus maunya Arsy. Karena udah aku bilang bahwa talenta Indonesia itu sudah tidak seperti zamannya saya ya. Informasinya tidak seluas ini. Meskipun seumur Arsy aja udah dia tahu musik sedemikian luas, bisa mendapatkan di YouTube, di seluruh sosial media dia bisa dapat. Bagaimana dia memiliki mimpi dalam keinginannya, ya. Nah, ini adalah bentuk dari keinginan dia sampai dia memilih lagu seperti ini. Meskipun kita bisa memberikan masukan-masukan, tapi tetap yang menentukan biar Arsy sendiri. Itu kan Arsy yang menentukan kan lagunya juga. Arsy kan nggak bisa bohong. Arsy selalu jujur ya. Kalau bapaknya suka bohong. Jadi ya memang sudah eranya dan saya bersama Bunda pastinya adalah memfasilitasi bagaimana keinginan Arsy dan dia terus akan menemani sampai sekuatnya Arsy berkarya di industri musik Indonesia karena Arsy sendiri di luar dia emang ingin meneruskan apa yang dikerjakan oleh saya maupun bundanya, tapi dia sendiri ingin menjadi ke industri musik Indonesia. Baik, luar biasa Arsy sangat bangga tentunya disupport oleh ayah dan juga bunda ya. Nah untuk tanggapannya menurut bunda sendiri bagaimana nih bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman, ini ngomongnya agak susah karena habis disedot sinusitisnya sebelah sini, jadi masih agak miring kalau ngomong. Tapi saya sempatkan hari ini benar-benar untuk bisa. Ini pertama kali setelah 2 minggu lebih bed rest. Ini pertama kalinya keluar rumah karena launching Arsy ya. Jadi benar-benar benar-benar bangga sama Arsy karena Arsy di umur yang masih ke-8 tahun dan sebenarnya dari umur dia 4 tahun dia udah berani, dia udah mau nyanyi di mana-mana di TV dan dengan percaya dirinya yang luar biasa. Padahal mungkin aku sebagai orang tua waktu itu banyak ketakutan juga kira-kira gimana. Tapi alhamdulillah memang dari anaknya sendiri yang merasa kalau aku pengen jadi penyanyi gitu. Bukan karena bunda, karena ayah, karena aku suka. Dan alhamdulillah memang dia dari kecil, dari umur waktu kamu duet sama Kak Nisa Sabian tuh umur berapa ya? 3 atau 4 ya. Itu dia udah berani nyanyi, udah hafal lagu, udah nggak fales nyanyinya gitu. Tapi memang Arsy ini punya timbre jenis vokal yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Maksudnya kalau sekarang ini kan yang kekiniannya yang suara-suaranya kayak anak-anak sekarang, sedangkan Arsy ini kan suaranya powerful banget gitu. Tapi guru vokalnya selalu bilang bahwa dari kecil tuh powerfulnya harus ditingkatkan terus supaya nanti kalau gede mau nyanyi model apapun tuh udah nggak takut ya. Tapi kalau kita ketakutan kayak aku kadang-kadang ngomong sama guru vokalnya, ini Arsy suaranya kan
kayak festival gitu, suaranya kayak di perlombaan. Oke, waktu itu dia menang Wekopa karena menggelegar gitu. Ini gimana ya Kak, kira-kira nanti pasti berubah, udah remaja nanti pasti berubah lagi, udah SMA nanti pasti berubah lagi, terus akan berubah. Yang penting dikuatin dari dia masih kecil supaya ke depan juga lebih bagus gitu. Itu kata guru vokalnya. Jadi ngeliat percaya dirinya dia, ngeliat potensi yang ada di dia, kita bangga banget. Dan mudah-mudahan Arsy ke depan juga bisa sukses, bisa beruntung, bisa diterima di industri musik Indonesia. Dan kan lagu anak-anak ini sekarang agak susah ya gitu. Dengan adanya Arsy, mudah-mudahan bisa mewarnai lagi lagu anak-anak di Indonesia. Karena lagu yang pertama waktu itu kan diciptain sama ayah bundanya, lagu Ayah Bunda waktu itu. Waktu Arsy masih umur 4 ya, 5 gitu. Terus tahun lalu diciptain lagu lagi yang Mama I Love You, itu lebih ke kasih sayang anak kok ke ibu, diciptain sama Mas Anang. Nah yang sekarang memang bukan diciptain sama kita berdua, tapi diciptain sama Mbak Mary. Karena kita agak bingung juga kalau menciptain lagu yang anak-anak gitu. Pas dengar lagunya Mbak Mary, judulnya juga Friendship is Roller Coaster, kayak dalam pertemanan tuh pasti ada naik, ada turun, ada musuh-musuhan, ada ngambek-ngambekan, gitu udah biasa kan kayak gitu. Jadi yang common dirasakan oleh anak-anak lain gitu sih. Jadi mudah-mudahan hari ini Bunda hanya bisa berdoa Arsy bisa jadi anak yang sukses. Amin. Kita aminin sama-sama ya. Itu harapan ayah dan juga bunda. Mudah-mudahan Arsy bisa mewarnai industri musik Indonesia. Ini pertama kali juga katanya video klip anak yang nanti ada peri yang apa tuh namanya, yang bukan 3D tapi dia kayak, aduh kalau bahasanya Aliandra nanti bisa dilihat sendiri, aku takut salah bahasa. Tapi animasinya tuh perinya berbentuk manusia. Yang ini baru pertama kali juga. Dan sebenarnya Arsy di sini tuh harus menginterpretasikan dari lagunya sendiri bahwa pertemanan itu naik turun dan lain-lain, tapi dalam konsep tema 3D dan Arsynya kayak naik di roller coaster. Jadi banyak kejadian-kejadian lucu karena Arsy tiba-tiba di video klipnya harus naik apa tuh Kak? Harus naik kursinya baby. Terus Arsy harus naik di box gitu supaya itu ala-ala jadi roller coaster kayak gitu-gitu sih. Tapi ya alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Mudah-mudahan juga orang lain nanti yang nonton bisa matanya bisa apa? Bisa Bisa ikutan happy ya Bunda. Dan juga bisa itu ada Opa Lucky. Halo Opa Lucky, vokal coachnya Arsy ya. Nah kalau dari Arsy sendiri apa yang pengalaman video klip kemarin? Kemarin itu video klipnya seru banget. Arsy tuh dari ini pas Mama I Love You tadinya kira sih lagunya bakal yang happy, ternyata Mama I Love You, tapi nggak apa-apa. Ini Arsy tapi ini Arsy pertama kali, Arsy pas udah gede Arsy green screen lagunya, makanya pas Arsy lihat tuh Arsy seneng banget. Waktu syutingnya ada kendala nggak Arsy? Ada kesulitan nggak Arsy pada saat syuting video klipnya ini? Enggak sih, Enggak ya, karena Arsynya juga fun ya, Arsynya juga antusias ya gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan untuk Arsy, ayah dan juga bunda. Boleh dijawab Mas Sama? Ya, aku mau bilang terima kasih sama Aliandra. Itu adalah sahabatku dari awal dulu, semenjak di Ruko awal produksi pertama kali. Akhirnya bertemu kembali dan dia mau membantu kita. Akhirnya dia mengkonsepkan ini. Sebetulnya ceritanya begitu tuh. Akhirnya mengkonsepkan ini dan memang storytellingnya nanti seperti apa itu Bunda yang merancang. Tapi kegembiraan kita adalah apa yang menjadi keinginan kita itu terwujud di video klipnya yang sekarang. Jadi kalau ngomong story-nya semua itu Bunda yang berdiskusi langsung sama si Aliandra. Kalau dari akunya memang aku mau mengucapkan terima kasih sama Aliandra udah mau membantu buat Arsy bikin video klip yang sekarang. Wah, terima kasih nih Mas Aliandra. Bunda mau menambahkan? Iya. Jadi memang konsep itu kan Arsy punya teman-temannya ini peri ceritanya. Di bayangannya tuh peri, jadi bukan real ya.
Peri, terus Arsi ya ada berantem, ada acuh-acuhan, ada baik-baikan. Nah selama petualangannya Arsi di Paperworld-nya itu, jadi Arsi kayak bermimpi gitu. Tiba-tiba Arsi ada di Paperworld bersama sahabatnya itu main roller coaster, terus ya semua adegan-adegan yang ada di Paperworld itu kayak makanya di situ makeupnya Arsi juga dibikin lebih kayak futuristik, warna-warni gitu supaya kelihatan bahwa sesuai dengan temanya di Paperworld itu. Nah sampai akhirnya nanti perinya ini temennya Arsi sampai terakhir gitu, tapi ya dalam perjalanannya di dunia hiburan itu, di fantasy worldnya itu ya ada berantem, ada kejar-kejaran, ada baikan, kayak gitu sih. Semuanya ide dari Bunda. Enggak, dari Aliandra. Dari Kebetulan Aliandra. semua video klip duet kita zaman dulu awal-awal tuh dibuat sama dia semua. Jadi dia udah nggak usah kita, aku cuma bilangin, aku pengennya ada roller coasternya pokoknya gitu. Terus dia buatin kayak gini. Luar biasa sekali Bunda ya, dan hasilnya kayaknya kita juga semuanya udah nggak sabar nih pengen lihat. Oke. Ngomong promo hari ini, sosial media adalah hal yang paling jitu ya untuk dilakukan untuk mempromosikan karya. Sebetulnya bukan televisi tidak jitu, nggak sanggup bayar. Televisi itu masih kuat, tapi kita nggak mungkin mampu membayar televisi saat ini dengan produksi yang kita hanya jualan di DSP, di digital streaming platform, terus kita hanya mendapatkan nanti dari YouTube. Hanya itu yang bisa kita kerjakan. Kalau Arsi mau show juga dengan umur Arsi yang masih muda, nggak mungkin dia tour gitu kan, nanti nggak sekolah lagi. Nah itu masih challenging. Jadi memang perjalanan Arsi hari ini dengan model industri yang ada hari ini, ya kita tetap di DSP semua pasti ada. Kalau promosi kita melakukan promosi dengan channel yang kita punya sendiri dan bekerja sama dengan teman-teman radio pastinya, karena radio itu masih luar biasa di masyarakat Indonesia. Radio itu sangat sakti sampai hari ini karena masuk ke pelosok-pelosok sampai ujung-ujung gunung, karena masih mendengarkan radio Indonesia. Jadi itu yang menjadi hal yang memang kita lakukan. Ya kerjasama televisi pasti dengan hal yang biasa lah, banyak dilakukan hari ini. Memang banyak, kalau ada acara yang memang membutuhkan anak-anak pasti kita bisa support. Di luar itu kita masih belum. Jadi kayak sponsor pun kita belum. Yang benar-benar habis press con sponsornya masuk. Nah, Di video klipnya ada sponsor. Oh sudah deh. sudah ada Bunda? Berarti sudah ada. Sudah.